Kerajaan Bali muncul pada abad ke-9 yang diperintah oleh Raja Sri Kesari Marwadewa Udayana dan anak bungsu. Tahun 915, Raja Bali Ugrasena berhasil membangun Kerajaan Bali dan berkembang dan serta menjalin persahabatan Mataram dan ditandai dengan perkawinan Udayana Mawadewa pada 956 sampai 1022. Kawin dengan putri Makutawangsa Wardana yang bernama Mahendrata. Hubungan berlanjut setelah putra Udayana yang bernama Airlangga menikah dengan putri Dharmawangsa Teguh sampai akhirnya terjadi perlayaran pada 1016 karena diserang oleh Raja Wurawari dari Wengker yang merupakan sekutu Sriwijaya. Pada masa pemerintahan anak bungsu 1049 sampai 1077 berhasil dibangun Candi Tampak Siring. Pengganti anak bungsu, Jaya Sakti, Jaya Pangus, dan Bedahulu adalah raja lemah dan akhirnya ditaklukkan oleh Gajah Mada dalam meluaskan kerajaan Majapahit. Selanjutnya, Raja pertama, Sri Kesari Marwadewa, Raja pertama Kerajaan Bali dari tahun 882 Masehi hingga 914 Masehi, yang berasal dari dinasti Marwadewa, dikenal sebagai pendiri Kerajaan Bedahulu dan penguasa pertama yang tercatat dalam prasasti. Ia memperkenalkan agama Buddha Mahayana di Bali dan dikenal sebagai raja yang memperluas Pura Penataran Besaki serta mendirikan Merajan Selonding dan Dalem Puri di Besaki. Selanjutnya ada raja terkenal. Udayana dikenal sebagai salah satu tokoh sejarah paling awal dari Bali kuno. Raja Udayana berkuasa di Kerajaan Bali dari tahun 989 hingga 1011 Masehi. Identitasnya sebagai ayah dari Airlangga yang terkenal, Raja Pahlawan Jawa, telah membawanya menjadi tokoh terkemuka dalam sejarah Bali yang setara dengan Jawa kuno. Akibatnya, namanya dikaitkan dengan kebesaran Bali di masa lalu. Di bawah pemerintahan Raja Udayana, Kerajaan Bali mengalami kemakmuran ekonomi yang pesat. Beliau berhasil mengembangkan sistem irigasi yang canggih untuk meningkatkan produksi pertanian, terutama dalam budidaya padi dan pengelolaan sawah. Selain itu, Bali juga menjadi pusat perdagangan penting di kawasan Nusantara. Raja terakhir Kerajaan Bali adalah Sri Astasura Ratnabumi Banten yang berkuasa dari tahun 1332 hingga 1343 Masehi. Ia terkenal karena perlawanannya terhadap ekspansi kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada yang mengakibatkan penaklukan Bali oleh Majapahit. Sri Astaruratnabumi Banten juga dikenal dengan julukannya sebagai Dalem Bedahulu yang berarti kepala yang berbeda. Nama Astasura Ratnabumi Banten sendiri memiliki makna 8 dewa permata tanah Bali yang menggambarkan kesaktian dan kepribadian. Selanjutnya ada masa kejayaan. Masa kejayaan Kerajaan Bali terjadi pada masa pemerintahan Raja Udayana dan Dalem Baturenggong. Raja Udayana yang menjabat sekitar abad ke-10 dinilai sebagai masa kejayaan Kerajaan Bali karena di bawah kepemimpinannya kerajaannya mengalami kemajuan pesat dalam berbagai bidang termasuk pertanian dan perekonomian. Dalem Baturenggong yang memimpin sekitar pertengahan abad ke-16 juga dikenal sebagai masa keemasan Kerajaan Bali. Selain menjaga stabilitas politik, ia juga membawa kemajuan dalam bidang sastra, kesenian, ekonomi, adat istiadat, dan pengaruh militer. Selain kedua raja ini, terdapat raja-raja lainnya yang juga berperan penting dalam sejarah Kerajaan Bali seperti Sri Kesari Marwadewa, Marakata Pangkaja, Anak Bungsu, dan Jaya Sakti. Yang keenam yaitu ada masa kemunduran. Masa kemunduran Kerajaan Bali dimulai sejak pemerintahan Sriwijaya Kesuno. Kerajaan Bali kemudian mengalami keruntuhan pada tahun 1343 ketika ekspansi Kerajaan Majapahit. Kerajaan Bali mengalami kemunduran dan keruntuhan di bawah pengaruh Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada. Setelah itu muncul kelompok baru di masyarakat yang disebut Wong Majapahit. Kemunduran Kerajaan Bali juga disebabkan oleh tekanan dari Kesultanan Mataram yang berusaha menyatukan Jawa dan menyebarkan Islam. Selain itu,
Pemberontakan sesak yang didukung Belanda juga menjadi faktor kemunduran kerajaan Bali, termasuk pemberontakan di daerah Lombok. Selanjutnya ada sisi unik atau peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Bali. Yang pertama itu ada prasasti Blanjong seperti gambar di atas ini. Ditemukan di Sanur Kauh dan Pasar Selatan, prasasti ini berisi pesan berbahasa Bali yang dibuat oleh Sri Kesari Marwadewa. Lalu selanjutnya ada Prasasti Panglapuan. Prasasti ini berisi pesan tentang para penguasa kerajaan seperti Udayana, Jayapangus, dan anak bungsu. Lalu yang selanjutnya ada Prasasti Anak Bungsu. Terdapat 28 prasasti peninggalan Raja Anak Bungsu. Lalu selanjutnya ada Pura Agung Besaki. Pura ini merupakan tempat pemujaan yang menjadi cikal bakal agama Hindu di Bali dan masih bisa dikunjungi hingga saat ini. Lalu selanjutnya ada Pura Gunung Penulisan. Pura ini memiliki arsitektur unik dan menjadi saksi bisu sejarah kerajaan Bali. Lalu selanjutnya ada Pura Gunung Kawi. Pura ini terletak di lereng gunung dan memiliki arsitektur yang unik serta memiliki nilai spiritual yang tinggi. Lalu ada Goa Gajah. Situs ini bersejarah yang berupa goa dengan relief dan arca terletak di Ubud. Lalu ada Candi Padas, situs purbakala yang terletak di Sungai Pakerisan, Gianyar, dan menjadi saksi bisu masa pemerintahan Raja Udayana hingga anak bungsu. Lalu selanjutnya yang terakhir itu ada Candi Mangening, peninggalan kerajaan Bali yang ditemukan pada 1925 di Gianyar dengan arca Lingayoni.